Shalom. Hari ini dalam eksplorasi kitab Daniel, kita sampai pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kastim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi puing-puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh karena itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kastim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kastim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal ini adalah satu-satunya mimpi dan tafsir mengenai kekuatan militer dan politik zaman Daniel, periode Nebukadnezar dan selanjutnya. Karena isi dan arti mimpi ini, maka kecenderungan kita adalah memikirkan apa yang disingkapkan dalam mimpi Nebukadnezar itu tentang peristiwa-peristiwa mendatang. Padahal jika kita membaca pasal 2 sebagai kelanjutan dari pasal 1, dan ayat yang dipakai untuk penjelasan isi dan mimpi Nebukadnezar dibanding sikap Daniel tentang hal tersebut, maka pesan utama pasal ini bukan pada mimpi, tetapi pada keutamaan Allah dan hikmat bijaksana ilahi yang Tuhan berikan kepada para hambanya yang setia dan berkomitmen, sambil memberi teguran kepada Nebukadnezar.
Pasal 1 terutama menekankan bahwa disiplin makan Daniel dan kawan-kawan yang mungkin mengandung makna moral, spiritual, teologis, dan politis membuat mereka unggul secara jasmani terhadap para terdidik Universitas Babilonia lainnya. Kini di pasal 2 datang ujian lain di hadapan para bijak tersebut. Menceritakan isi mimpi Nebukadnezar dan memaparkan arti mimpi tersebut. Ternyata Daniel dan kawan-kawan unggul lagi. Semua orang pandai dan berhikmat di Babilonia menyerah. Daniel dan kawan-kawan sesudah berdoa dan mendapat penyingkapan dari Tuhan sanggup melakukan keduanya. Menceritakan isi mimpi raja dan menyingkapkan artinya. Daniel dan kawan-kawan dengan menempuh disiplin diri tersebut bukan saja tidak mengalami kelemahan jasmani, bahkan kini terbukti bahwa mereka juga lebih unggul secara intelektual atau lebih lagi secara keilmuan Mesopotamia yang mencakup bidang luas dari anatomi organ tubuh untuk meramal sampai ramalan perbintangan dan berbagai kesanggupan adikodrati lainnya. Maka pasal 2 ini seolah panggung pertandingan dua kelompok orang berhikmat. Di satu sisi semua orang Kasdim biasanya dipakai untuk seluruh bangsa Babilonia termasuk Nebukadnezar. Tetapi di sini dipakai untuk semua orang cerdik, pandai, dan berhikmat, yaitu para astrolog, ahli nujum, pelihat, peramal. Kalau zaman sekarang, dalam konteks kita sekarang dikenal paranormal, dukun, orang pintar, ahli mantra, pelihat, dan lain semacamnya. Termasuk Daniel dan kawan-kawan yang juga sudah diajar dan membaca banyak buku perklinikan Babilonia dan Mesopotamia. Di sisi lain panggung adalah 4 sekawan itu yang hanyalah orang buangan Yahudi. Istilah ini dipakai oleh Aryok, orang-orang buangan Yehuda. Di dalam ayat 25. Yang ternyata sanggup melakukan apa yang diminta Raja Nebukadnezar. Dan ini terjadi karena Allah yang mengendalikan panggung sejarah dunia. Juga melihat bagaimana kedalaman rahasia hati bawah sadar manusia. Malah mungkin dalam konteks ini mimpi yang sejatinya adalah apokalips. Apokalips ini artinya penyingkapan. Nah, mimpi yang sejatinya adalah apokalips tersebut memang dimunculkan oleh Tuhan Allah ke dalam kerumitan kejiwaan Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi, entah ia benar-benar lupa isi mimpinya atau ia hanya ingin menguji para berhikmat di sekitar dia. Kita tidak diberitahu. Ia memanggil semua mereka dan meminta mereka memberitahukan isi dan arti mimpinya sampai 2 kali. Para berhikmat itu meminta raja menceritakan isi mimpinya. Dan mereka mengakui bahwa pertama, tidak ada siapapun di antara para cerdik pandai dapat melihat ke isi mimpi orang lain. Kedua, tidak ada raja manapun pernah memberi tugas seberat itu. Dan ketiga, hanya para dewa memiliki kemampuan yang diminta raja. Nah, 2 kali dikatakan di dalam pasal yang kita baca, Nebukadnezar menjadi marah. Marah pertama meningkat menjadi marah besar kali keduanya. Baik janji pahala maupun ancaman akan dibunuh tidak dapat mengubah fakta bahwa semua para berhikmat tidak memiliki kemampuan itu. Di Babel ada cara penyiksaan, di mana tangan kaki orang diikat ke batang pohon, pucuk pohon diikat, lalu sesudah tertarik ketat, ikatan tali dipotong. Sehingga pohon-pohon akan menarik tubuh terikat itu tercabik-cabik. Meski dengan ancaman itu pun mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya para dewa yang bisa. Dalam frustasi dan marahnya, raja memutuskan memusnahkan mereka semua. Karena Daniel dan kawan-kawan juga termasuk yang dididik untuk berhikmat Babilonia. Daniel dan kawan-kawan juga terancam akan dibunuh. Tetapi tanpa ada kesan panik, egois, dan lain sebagainya. Dengan bijak dan cerdik,
Daniel bertanya kepada Aryok, mengapa perintah yang keras itu dikeluarkan raja? Lalu terjadilah penundaan terhadap pembantaian besar-besaran atas semua orang cerdik pandai. Situasi Daniel ini mirip situasi Esther. Berdiam diri bukan selamat, tetapi akan mati. Berusaha sesuatu, salah-salah akan mati juga. Bila di pasal 1 Daniel meminta kepada Aspenas agar diperbolehkan berganti menu. Kini dengan cerdik dan bijaksana Daniel menghadap Aryok dan bertanya, betapa penting bertanya, mengerti fakta sebelum berbicara atau bertindak. Lihat ini baik-baik. Sekali lagi, Daniel menghadap Aryok dan bertanya. Apa tindakan Daniel? Pertama, menghadap raja dan meminta diberi waktu untuk memberitahukan mimpi dan maknanya. Maksudnya Daniel ingin menanyakan Tuhan sendiri. Yang kedua, berbagi beban doa kepada 3 sahabatnya. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, eksplorasi kitab Daniel pasal 2 ini kita ambil sebuah pelajaran yang berharga untuk kita di masa kini. Yang pertama, perjalanan hidup adalah rangkaian komitmen, ujian, dan makin bersandar kepada Tuhan. Peristiwa yang menguji itu bisa menjadi kesempatan untuk berperan lebih besar, bisa juga terhenti total. Peristiwa yang menguji itu bisa bentuknya konteks yang berimplikasi konflik dengan kelompok yang mengandalkan kuasa gelap. Dalam konteksnya Daniel adalah sebuah kontestasi. Sebuah kontes yang berimplikasi konflik dengan kelompok lain. Kelompok yang mengandalkan kuasa gelap. Kuasa lain yang bukan dari Tuhan. Yang kedua, dekat Tuhan membuat hambanya tidak panik dalam situasi krisis. Daniel dan kawan-kawan tidak panik. Mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi pikiran, perasaan, pertimbangan, dan tindakan ditandai ketenangan, sikap bijak dalam relasi, pengendalian diri, rendah hati. Dan mereka selalu mencari hadirat Tuhan. Meski pandai dan berilmu menurut kriteria Universitas Babilonia, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, di dalam catatan, John Calvin dalam tafsirannya menyalahkan Daniel yang meminta supaya perintah raja ditunda. Menurut dia, sebaiknya perintah itu dibiarkan dulu terjadi supaya semua astrolog, praktisi klinik, semuanya di Babel itu dilenyapkan. Bagaimana kalau menurut Anda? Demikianlah eksplorasi kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 19 hari ini. Kiranya kita semakin bertumbuh mencintai firman Tuhan dan belajar kedalaman firman Tuhan. Tuhan berkati.